Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Diah Ayu Saskia Putri. Saya Resti Amalia. Saya Azhar Balkis. Baiklah, guna kami membuat video ini yaitu untuk memenuhi mata pelajaran kimia. Video yang akan kami buat yaitu video pembelajaran mengenai sifat koligatif larutan atau SKL. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan SKL atau sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan adalah suatu sifat larutan yang hanya dipengaruhi oleh jumlah partikel zat terlarut. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan apa itu molaritas, molalitas, dan fraksi mol. Yang pertama yaitu molaritas, satuannya M besar. Molaritas adalah banyaknya mol zat yang terlarut dalam 1 liter larutan. Dengan rumus M sama dengan mol per liter atau M sama dengan massa per mr dikali 1000 per V. Yang kedua yaitu molalitas, satuannya M kecil. Molalitas yaitu jumlah mol zat terlarut dalam 1 kg atau 100 gram pelarut. Dengan rumus M sama dengan massa per mr dikali 1000 per P. Yang ketiga ada fraksi mol. Fraksi mol adalah satuan konsentrasi yang semua komponen larutannya dinyatakan berdasar mol. Dengan rumus Xi sama dengan Ni per Ni ditambah Nj. Yang keempat ada presentase atau persen. Presentase adalah jumlah gram zat terlarut dalam tiap 100 gram larutan. Dengan rumus persen sama dengan Gt per Gt tambah Gp. Titik beku adalah suhu dari tekanan tertentu saat terjadi perubahan wujud zat dari cair menjadi padat. Titik beku ini bisa mengalami penurunan atau disebut dengan penurunan titik beku ketika adanya penambahan zat terlarut ke dalam sebuah larutan. Penurunan titik beku adalah selisih antara titik beku pelarut dengan titik beku larutan. Penurunan titik beku ini termasuk salah satu sifat koligatif larutan. Adapun rumus untuk penurunan titik beku adalah delta TF sama dengan M dikali KF dikali I. Untuk keterangannya, M adalah molalitas, KF adalah tetapan titik beku, sementara I adalah faktor Van Hoff. Jika delta TF makin besar, TF atau titik bekunya akan semakin kecil. Kenaikan titik didih atau delta TB. Titik didih adalah suhu pada saat tekanan uap jenuh suatu cairan sama dengan tekanan udara di sekitarnya. Titik didih ini dapat mengalami kenaikan bila ditambahkan zat terlarut ke dalam larutan yang kemudian dikenal dengan istilah kenaikan titik didih. Jadi, kenaikan titik didih adalah selisih antara titik didih larutan dengan titik didih pelarut. Adapun rumus kenaikan titik didih adalah delta TB sama dengan M dikali KB dikali I. Tekanan uap jenuh. Tekanan uap jenuh larutan sama dengan fraksi mol pelarut dikalikan dengan tekanan uap jenuh pelarut murni dengan rumus P sama dengan XP dikali P derajat atau delta P sama dengan XT dikali P derajat dikali I. Tekanan osmotik atau Pi. Tekanan osmotik adalah gaya yang diperlukan untuk mengimbangi desakan zat pelarut yang melalui selaput semipermeabel ke dalam larutan. Membran semipermeabel adalah suatu selaput yang dapat dilalui molekul-molekul pelarut dan tidak dapat dilalui oleh zat terlarut. Adapun rumus untuk larutan osmotik adalah Pi sama dengan M dikali R kali T. Pi adalah tekanan osmotik, M adalah molaritas larutan, R adalah tetapan gas dengan nilai tetapan 0,082 dan T adalah suhu mutlak. Langkah pertama, hancurkan es batu. Es batu di sini sebagai zat pelarut.
kedua, setelah es batu dihancurkan, taburkan garam kasar ke es batu. Garam kasar ini merupakan zat terlarut. Langkah ketiga, masukkan susu ke dalam kaleng. Susu adalah sebagai bahan utama, sedangkan kaleng merupakan konduktor antara es batu dengan susu. Setelah itu ditutup. Setelah ditutup, kaleng yang berisi bahan utama tadi yaitu susu diputar-putar di atas es batu yang telah kita beri garam. Kaleng diputar sekitar lebih kurang 10 menit. Perlu diketahui bahwa penurunan titik beku air murni adalah 0 derajat Celcius. Berhubung susu yang merupakan bahan pembuatan es krim kami dan bukan air murni, maka dibutuhkan suhu yang lebih dingin untuk membekukannya. Maka dari itu kami menambahkan garam pada es batu. Penambahan garam membuat titik beku turun. Hal ini membuat susu menjadi beku secara perlahan.